Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang mengguncang sahabatku. Pernahkah kau berpikir bahwa di antara seluruh ibadah yang kau lakukan setiap hari, justru salat ibadah yang paling kau jaga menyimpan celah yang tidak pernah kau sadari? Kita merapikannya, mengulanginya, dan membacanya dengan penuh keyakinan. Namun, bagaimana jika ada satu bagian yang selama ini salah, tapi kita sendiri tidak pernah tahu letak salahnya? Pertanyaan kecil ini bisa mengubah seluruh cara pandangmu tentang ibadah. Bayangkan dirimu berdiri tegak dalam salat, kain pakaianmu jatuh rapi, tubuhmu tenang, dan hatimu mulai masuk dalam suasana khusyuk. Di titik itu, engkau merasa paling dekat dengan Allah, seolah seluruh dunia hening untuk memberi jalan pada percakapanmu dengan Sang Pencipta. Tapi tanpa kau sadari, ada satu bacaan yang keluar dari lisanmu yang tidak pernah Nabi akharkan. Dan karena kebiasaan, engkau mengulangnya terus-menerus. Disinilah letak guncangannya. Sahabatku, kita terbiasa menilai ibadah dari niat baik. Kita merasa aman karena hati kita lurus. Namun yang sering terlupakan adalah ibadah bukan hanya tentang niat, tapi tentang mengikuti tuntunan. Jika niat baik saja sudah cukup, tentu Nabi tidak perlu menjelaskan begitu rinci cara salat. Setiap gerakan dan bacaan beliau adalah petunjuk langsung dari langit. Maka ketika seseorang menambah sesuatu yang tak dicontohkan, yang sederhana bisa berubah menjadi kesalahan besar. Dan inilah yang membuat banyak orang terkejut. Sebagian bacaan yang kita anggap bagus, indah, bahkan lebih lengkap, sebetulnya tidak pernah diajarkan Nabi dalam syalat. Kita menambahkannya karena mendengar dari orang lain, dari kebiasaan turun-temurun, atau sekadar karena merasa lebih afdal. Padahal, dalam ibadah, kreativitas justru bisa berbahaya. Sebab setiap tambahan berarti kita merasa lebih tahu dari beliau. Bukankah itu sesuatu yang perlu kita renungkan dalam-dalam? Sahabatku, mungkin inilah saatnya kita meninjau kembali salat kita. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin benar di hadapan Allah. Ibadah yang benar bukan yang paling panjang, bukan yang paling syahdu, melainkan yang paling sesuai dengan sunnah. Ketika salatmu sejalan dengan tuntunan Rasulullah, maka setiap gerakanmu menjadi cahaya, setiap bacaanmu menjadi saksi, dan setiap sujudmu menjadi jalan menuju ridanya. Kesalahan yang tak terlihat, sahabatku. Tahukah engkau bahwa sebagian kesalahan justru tidak tampak seperti kesalahan? Ia hadir dengan wajah lembut, seolah sesuatu yang biasa. Kita mengulangnya bertahan-tahan, tanpa curiga. Karena semua orang melakukannya. Inilah bahaya kesalahan dalam ibadah. Ia tidak datang dengan peringatan keras, tidak pula dengan tanda bahaya. Ia datang dalam bentuk kebiasaan yang diwariskan. Dan kebiasaan seringkali berhasil menipu tanpa kita sadari. Ketika seseorang berdiri dalam salat dan menambahkan bacaan yang ia kira bagus, ia tidak merasa sedang melakukan kesalahan. Justru ia merasa sedang meningkatkan kualitas ibadah. Namun di balik itu, tersembunyi sebuah masalah besar. Sebab yang menentukan benar atau tidaknya ibadah bukanlah perasaan kita, melainkan tuntunan Nabi. Yang tidak dicontohkan oleh beliau tidak menjadi bagian dari ibadah yang sahih. Seindah apapun bacaan itu, jika tidak berasal dari sunnah, maka tempatnya bukan di dalam syalat. Begitu banyak orang yang jatuh dalam kesalahan ini tanpa bermaksud buruk. Mereka mendengar bacaan tambahan dari teman, keluarga, atau lingkungan masjid, lalu mengira itu bagian dari sunnah. Tidak ada yang mengecek, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mencari dalil. Pada akhirnya, yang menjadi barometer adalah kebiasaan, bukan ilmu. Ibadah tidak pernah bergantung pada tradisi masyarakat, hanya sah bila sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kesalahan yang samar itulah istilah yang tepat. Dan kesalahan seperti ini jauh lebih berbahaya
daripada dosa besar yang jelas-jelas terlihat. Mengapa? Karena dosa besar membuat orang sadar bahwa ia perlu bertobat. Sementara kesalahan dalam ibadah membuat seseorang merasa sudah benar, padahal ia sedang melenceng dari tuntunan. Betapa halusnya ujian ini, dan betapa sedikit orang yang menyadarinya. Sahabatku, kini saatnya kita membuka mata terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin selama ini tersembunyi. Kita tidak ingin menghadap Allah dengan salat yang cacat, hanya karena mengikuti kebiasaan yang kita kira benar. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lihat. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan samar dan menuntun kita menuju salat yang murni sesuai sunnah. Ketika niat baik tak cukup, sahabatku. Betapa sering kita berpegang pada kalimat, yang penting niatnya baik. Kalimat ini terdengar indah, menenangkan, seperti selimut hangat yang membuat kita merasa aman. Tapi dalam ibadah, kenyataannya tidak sesederhana itu. Niat baik memang pintu awal, namun ia bukan seluruh bangunan. Niat adalah fondasi, tapi tanpa mengikuti tuntunan Nabi, fondasi itu tidak akan pernah menjadi rumah. Dan disinilah banyak orang terjatuh. Mereka bersandar pada niat tanpa memastikan caranya benar. Seorang muslim bisa berdiri dengan penuh semangat, membaca doa tambahan panjang dalam syalatnya karena merasa semakin banyak semakin baik. Ia melafalkannya dengan tulus, berharap pahala berlipat. Tapi jika doa itu tidak diajarkan Nabi pada momen itu, maka nilainya tidak bertambah, bahkan bisa melenceng dari sunnah. Inilah paradoks ibadah. Sesuatu yang terlihat sangat bernilai bisa berubah menjadi tidak bernilai ketika keluar dari batas yang Allah tetapkan melalui Rasul-Nya. Sahabatku, niat baik tidak dapat menutup celah kesalahan tata cara ibadah. Nabi sendiri telah mengingatkan, barang siapa menggoda-adokan dalam urusan kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Kata tertolak itu bukan ancaman, itu peringatan kasih sayang. Ibarat seorang guru yang mengajari muridnya menulis huruf dengan benar, bukan karena ia ingin mempersulit, tapi karena itulah satu-satunya cara agar tulisan itu bermakna. Begitu pula ibadah, hanya bermakna jika sesuai tuntunan. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah bahwa kesalahan ini tidak terlihat seperti kesalahan. Ia tampak seperti kebaikan ekstra. Padahal ibadah tidak menerima tambahan, tidak perlu inovasi, tidak butuh hiasan. Keindahan ibadah justru terletak pada kesederhanaan yang Nabi ajarkan. Dengan mengikutinya, kita sedang menunjukkan bahwa kita ridha dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dengan menambahinya, kita tanpa sadar mengatakan bahwa kita tahu lebih baik dari Rasulullah. Dan itu, sahabatku, adalah bahaya yang halus. Karena itu, marilah kita berhenti sejenak, melakukan introspeksi yang jujur. Tidak ada manusia yang luput dari salah, tapi kita bisa memilih untuk memperbaikinya. Kembalilah pada tuntunan yang murni. Pelajari kembali bukan syalat sebagaimana Nabi mengajarkannya. Dengan begitu ibadah kita tidak hanya berniat baik, tapi juga dilakukan dengan cara yang benar. Dan ketika keduanya bersatu, itulah ibadah yang diterima, insya Allah. Peringatan halus dari sunnah, sahabatku. Kadang manusia tak butuh bentakan untuk tersadar, cukup dengan peringatan halus saja. Hatinya bisa bergetar. Dan begitulah cara sunnah bekerja. Ia tidak mengancam dengan suara keras, tidak menakut-nakuti dengan hukuman. Ia hanya menunjukkan jalan, lalu seolah berbisik, ikutilah ini, disinilah keselamatanmu. Namun justru karena kelembutannya itulah banyak manusia meremehkannya. Mereka menganggapnya sekadar arahan tambahan, padahal itu adalah petunjuk dari langit. Nabi tidak pernah membebani umatnya. Setiap bacaan yang beliau ajarkan dalam syalat adalah ringkas, tepat,
dan penuh makna. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dipersulit. Tapi ketika seseorang mencoba menyempurnakan ibadah dengan tambahan-tambahan yang dianggap bagus, disitulah ia mulai keluar dari pagar sunnah. Sesuatu yang sederhana berubah menjadi rumit, dan sesuatu yang murni berubah menjadi campuran. Padahal Nabi telah berkata, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku. Ada sebab mengapa Nabi begitu teliti dalam mengajarkan ibadah. Bahkan hal-hal kecil seperti posisi jari, niat, bacaan, dan urutan gerakan pun beliau sampaikan dengan detail. Itu bukan tanpa alasan. Ibadah adalah jalan menuju Allah. Dan jalan ini harus jelas, tidak boleh kabur atau dipenuhi tambahan-tambahan yang menyesatkan. Jika seseorang menambah sesuatu, ia sedang membuka pintu yang tidak Allah perintahkan untuk dibuka. Dan setiap pintu yang tidak diperintahkan biasanya mengarah ke kesesatan. Namun yang membuatnya semakin penting adalah sunnah tidak memaksa. Ia hanya menuntun. Dan karena lembutnya itu, banyak orang memilih jalan mereka sendiri. Mereka merasa kreativitas dalam ibadah adalah hal yang baik. Padahal setiap tambahan bukanlah bentuk penyempurnaan, melainkan bentuk penyimpangan. Sunnah adalah peta yang jelas. Menambahinya sama dengan menggambar ulang peta itu menurut selera pribadi, lalu berharap masih sampai ke tujuan. Sahabatku, mari kita renungkan hal ini bersama. Jika ikuti sunnah saja sudah dijamin benar, mengapa kita mengambil risiko dengan menambahinya? Bukankah Allah tidak pernah membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang rumit? Sunnah itu ringan, tapi nilainya berat. Sederhana, tapi pahalanya besar. Dan siapapun yang berpegang pada sunnah tidak akan pernah tersesat. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang menjaga ibadah sebagaimana Nabi menjaganya. Mengembalikan syalat ke jalur yang benar, sahabatku. Ketika seseorang mengetahui bahwa sholatnya selama ini tidak sepenuhnya sesuai tuntunan, biasanya muncul dua reaksi. Ada yang merasa malu, dan ada yang merasa takut. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dia menunjukkan kekeliruan kita bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki, karena Allah tidak membiarkan hamba yang disentainya terus berjalan di jalan yang keliru. Maka ketika engkau tersentuh oleh ilmu, ketahuilah itu pertanda Allah masih peduli padamu. Mengembalikan salat ke jalur yang benar bukan berarti mengubah seluruh hidup dalam semalam. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu panik, dan tidak perlu merasa hina. Yang diperlukan hanyalah satu langkah kecil. Belajar ulang. Nabi mengajarkan salat secara bertahap. Para sahabat pun belajar dengan perlahan, menghafal satu bacaan, mempraktikkan satu gerakan, lalu mengikuti yang berikutnya. Mereka tidak diharuskan mahir dalam satu hari. Yang penting adalah mau kembali kepada sunnah dengan hati yang tenang. Sahabatku, bacaan tambahan yang tidak berasal dari sunnah bukan berarti harus langsung dibuang dengan rasa marah atau kecewa. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang yang mengajarkanmu. Kita semua adalah murid dalam perjalanan panjang menuju kebenaran. Yang terpenting adalah memahami bahwa ibadah bukan tentang banyaknya bacaan, tapi tentang ketaatan. Sunnah itu sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang membuatnya kuat. Ketika engkau kembali kepada yang diajarkan Nabi, engkau sedang memurnikan ibadahmu. Dan setelah itu, engkau akan merasakan sesuatu yang indah. Salat yang sebelumnya terasa penuh, tapi berat, akan berubah menjadi ringan, tapi khusyuk. Bacaan yang singkat terasa lebih bermakna. Gerakan yang sederhana terasa lebih hidup. Engkau akan mulai mengerti bahwa ibadah bukan perlombaan panjang bacaan, tapi hubungan yang jujur antara hamba dan Robnya. Ketika ibadah dilakukan sesuai sunnah, hati menjadi lebih tenang, seolah-olah setiap gerakan membawa pesan khusus dari langit.
Sahabatku, perbaikan kecil dalam salat dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Setiap langkah menuju sunnah adalah langkah menuju cahaya. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada sujud yang tak dihitung, tidak ada air mata yang tak dilihat oleh Allah. Jika engkau bersungguh-sungguh memperbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, dan itu adalah janji yang tidak pernah gagal. Antara engkau dan Rabbmu, sahabatku, bayangkan sejenak, bagaimana jika salatmu yang selama ini kau jaga, akhirnya diperbaiki, dimurnikan, dan Allah menerimanya. Penerimaan itu bukan sekadar pahala, itu adalah bentuk cinta. Ketika Allah menerima satu salat dari seorang hamba, itu cukup untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah ia bayangkan. Lalu apa jadinya jika setiap sujudmu, setiap rukukmu, setiap bacaanmu diperhatikan oleh malaikat dengan catatan bercahaya? Betapa besar keberuntunganmu, sahabatku. Salat yang benar itu seperti jembatan yang menghubungkan bumi yang penuh kekacauan dengan langit yang penuh ketenangan. Banyak orang salat, tapi tidak semua merasakan ketenangan itu. Ada yang hanya menjalankan kewajiban, ada yang hanya menggerakkan tubuh tanpa menggerakkan hati. Tapi ketika engkau mulai mengikuti sunnah, mengikuti cara yang Allah tetapkan melalui nabinya, jembatan itu menjadi kokoh. Engkau merasa benar-benar di hadapan Allah, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Sahabatku, banyak orang menghabiskan hidup mengejar ketenangan, tapi salat yang benar menghadirkannya dalam hitungan detik. Saat dahi menyentuh tanah, saat hati merendah, saat dunia seolah pergi, itulah momen di mana seorang hamba merasa paling hidup. Dan siapa sangka, perubahan kecil hanya sekadar memurnikan bacaan, memperbaiki urutan, mengikuti sunnah bisa mengubah kualitas ibadah sedemikian dalam. Karena Allah tidak melihat panjangnya, tapi benarnya. Pada akhirnya salat bukan tentang orang lain, bukan tentang imam favoritmu, bukan tentang guru yang mengajarimu ketika kecil, bukan tentang masjid tempatmu tumbuh. Salat adalah percakapan antara dirimu dan Rabbmu. Jika manusia lain tidak tahu bahwa engkau memperbaikinya, tidak masalah. Jika tidak ada yang memuji usaha kecilmu, tidak mengapa. Yang melihat usahamu bukan manusia tapi Allah. Dan bukankah itu cukup? Sahabatku, bila engkau telah berusaha memperbaiki salatmu, maka bersiaplah, karena Allah tidak pernah membiarkan usaha seorang hamba sia. Engkau akan merasakan perubahan dalam hidupmu. Hati lebih tenang, langkah lebih mantap, rezeki lebih berkah, doa lebih cepat dikabulkan. Semua berawal dari satu hal, salat yang benar. Semoga kita menjadi hamba yang sujudnya diterima, gerakannya diberkahi, dan hidupnya diarahkan menuju kebaikan demi kebaikan. Amin.